Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Kusumawardani. Saya mengajar di SD Negeri Sukoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya saat ini mengajar di kelas 6. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 di Universitas Simula Warman. Kali ini saya akan menyampaikan cerita best practice menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Perubahan aktivitas belajar peserta didik dari daring yang dilaksanakan selama pandemi menjadi pembelajaran luring mempunyai dampak kepada pemahaman belajar peserta didik, khususnya pada pembelajaran matematika. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan hasil wawancara, serta dikonfirmasi melalui observasi atau pengamatan, dapat diketahui bahwa penyebab peserta didik kesulitan belajar pada mata pelajaran matematika adalah: yang pertama, pola pikir atau mindset peserta didik sudah terlanjur menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit. Yang kedua, guru dalam menyampaikan materi matematika terlalu kaku dan tidak menyenangkan. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran yang belum maksimal dan tidak dibarengi dengan penerapan model pembelajaran yang menarik. Pada praktik ini, saya sebagai guru harus menemukan cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan melakukan analisis kajian literatur, wawancara dengan berbagai narasumber, serta diskusi dengan rekan mahasiswa dan juga dosen. Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan menggunakan kajian literatur dan hasil wawancara serta refleksi, maka beberapa tantangan yang terjadi adalah: yang pertama, dari faktor eksternal, yaitu dari bangunan sekolah. Kondisi bangunan SD Negeri Sukoharjo saat ini sedang dalam renovasi atau rehabilitasi total. Jadi saat ini seluruh kegiatan belajar mengajar dialihkan ke gedung Madrasah Diniyah Tarbiyatul Awaliyah atau MDTA yang berada di Desa Sukoharjo. Ruang kelas yang ada di gedung MDTA ini bisa dibilang tidak memadai dikarenakan ukurannya yang jauh dari standar. Bahkan hanya ada 2 ruang kelas yang dibatasi oleh tembok. Yang lainnya hanya disekat papan kayu, itu pun tidak penuh sampai atas. Nah, hal ini mengakibatkan suasana jadi bising, jadi pembelajaran sedikit terganggu. Guru belum menggunakan media dan model pembelajaran yang menarik, sehingga peserta didik merasa pelajaran matematika itu sulit. Nah, ada juga tantangan internal dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Yang pertama, yaitu dari kemampuan numerasi peserta didik yang kurang, dikarenakan peserta didik masih terbawa situasi belajar daring. Yang kedua, peserta didik kurang menguasai konsep dasar hitung, yaitu antara lain ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, lalu ada lagi, yaitu kurangnya kepercayaan diri peserta didik ketika menyampaikan hasil diskusi. Guru tentunya mempunyai peran yang sangat penting dalam menumbuhkan motivasi peserta didik terlebih dahulu untuk belajar sebelum menuju pembelajaran. Pada hal ini khususnya pada mata pelajaran matematika. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan melakukan kajian literatur serta wawancara pada kepala sekolah, guru atau teman sejawat, dan peserta didik. Setelah itu melakukan analisis dan ditetapkanlah langkah yang digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman peserta didik pada mata pelajaran matematika, khususnya dalam materi operasi hitung campuran bilangan bulat, adalah dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dan PowerPoint yang diproyeksikan dengan LCD proyektor. PBL atau Problem Based Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat memacu peserta didik untuk berpikir kritis dan mengaktifkan peserta didik. Model pembelajaran ini dipadukan dengan media PowerPoint yang diproyeksikan dengan LCD proyektor yang bertujuan untuk menambah pemahaman peserta didik terhadap materi, juga agar pembelajaran lebih efisien. Adapun langkah-langkah pembelajarannya bisa disaksikan pada video berikut ini.
Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ini menyanyi lagu Indonesia Raya yang Dirba Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Siapa yang masih ingat operasi hitung pakai bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian? Kemarin kalau penjumlahan dan pengurangan jadi materinya pakai apa? Pakai tabel, ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalau kemarin sudah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Apa itu operasi hitung campuran? Nanti kita akan pelajari. Nah, kenapa sih kita harus tahu cara menghitung operasi hitung campuran? Untuk apa manfaatnya? Kalau misalnya ini Udani mau menjual telur puyuh yang ditusuk-tusuk sate telur puyuh, ya kan? Terus Udani membeli 2 kilogram telur puyuh. Itu 1 kilogramnya berisi 45 butir telur. Nah, Udani itu satu tusuk itu ada 3 butir. Jadi berapakah tusuk sate yang Udani butuhkan? Nah, itu menghitungnya nanti gimana? Memakai operasi hitung campuran. Itu salah satu manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari, untuk menghitung seperti itu. Nah, coba sekarang perhatikan tayangan yang di depan. Ya kan? Oh iya, supaya semangat dulu, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Perkalian dan pembagian itu lebih kuat. Jadi kalau ada perkalian, kalau sama pengurangan, yang didulukan yang mana? Perkalian. Kalau ada pembagian, terus ini penjumlahan, yang didulukan yang mana? Pembagian. Nah, ini ada gambarnya. Nih, yang didulukan tanda kurung posisinya paling tinggi, dia ada di tambah kali angka. Lalu setelah tanda kurung baru perkalian dan pembagian, kemudian baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, coba dilihat ini. Ibu, gambar apa ini? Gambar ibu dan anaknya. Ibu pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan dapur. Ibu membeli 2 ikat bayam dan 3 ikat kacang panjang. 1 ikat bayam harganya Rp3.000 dan 1 ikat kacang panjang harganya Rp2.000. Berapakah uang yang harus dibayarkan ibu? Bagaimana caranya? Diubah dulu menjadi kalimat matematika. Yang paling penting kalau ada persoalan seperti ini itu kita harus membacanya berulang-ulang. Soalnya dipahami. Cara penulisan pada bukunya. Kita harus pahami. Oh ini loh, mau membeli bayam. Itu membeli ada. Benny pergi ke warung untuk membeli jajan. Dia membeli 4 bungkus wafer dan 2 botol teh. Harga 1 bungkus wafer itu Rp500 dan harga 1 botol teh Rp3.000. Coba sekarang siapa yang bisa membuat pertanyaan dari permasalahan ini? Coba siapa yang bisa membuat pertanyaan? Angkat tangan.
kelompok 1, 2, 3, 4. Tapi anggotanya mau jadi acak. Oke. Ya. Ini lembar kerjanya ya. Jadi ini nanti boleh dibuka dulu lembar kerjanya. Dibuka isinya apa loh? Isinya apa? Nanti tugas kalian bersama kelompok membuat soal cerita. Oke. Seperti yang contohnya tadi boleh, tapi ya jangan sama, harus dibuat yang lain. Nah ini nanti membuat soal. Jadi kan nanti bagikan lembarnya untuk soal. Itu nanti juga ada kunci jawaban. Jadi kalau membuat soal harus tahu jawabannya, harus diuji kebenarannya. Soal sudah benar belum nanti sudah ditentukan dulu ya sebelum ditukarkan kepada kelompok lain. Jadi soal ceritanya itu nanti ditukarkan kepada kelompok lain. Terus kamu kan dapat soal dari kelompok lain ditempel di sini. Nanti jawabannya ditulis di bawahnya. Ya? Pakai pensil dulu tapi ditulis di kertas lain itu boleh. Tidak langsung itu juga boleh. Ini bukan model kok. Ini soal kelompok dari siapa? Badan. Nah, kelompok badan meneliti. Betul apa salah? Iya, nanti coba kelompoknya Azil harus bisa menjelaskan. Kaget. Gimana nih? Rosi membeli 10 permen karet dan sebuah botol susu. Satu permen karet harganya 1.000 dan satu botol susu harganya 3.000. Jika Mbak Im dan Rosi membawa 2 lembar uang 10.000, berapakah kembalian yang mereka terima? Oh, ini hampir sama dengan contohnya Beli tadi ya. Nah, bagaimana? Betul apa salah? Yang pertama dihitung angkanya dulu, uangnya, lalu dikurangi dengan total pengeluarannya. Total pengeluarannya 10 kali 1.000 ditambah 2 kali 3.000, lalu 20.000 dikurangi. Nah, 10.000 tambah 6.000, 16.000. Hasilnya 4.000. Betul? Betul apa tidak? Betul. Oke. Boleh silakan duduk. Bintangnya dapat nanti ya. Betul. Kita akan lanjut kelompok siapa? Badan. Badan harus soal yang mana? Karena kalian sudah bagus hari ini sudah bisa membuat soal
sudah bisa presentasi, berarti kita dan ya. Bintangnya jadi banyak dong. Mencuri kan? Berapa bintangmu? Iman, ditempel. Betul, ditempel. Apa untuk itu? Operasi hitung bilangan campuran bilangan bulan. Sudah bisa ya? Kira-kira yang paling disukai pelajaran hari ini saat apanya? Membuat soal. Oh, Isma suka pas membuat soal. Asik guys. Besok kita ulangi lagi ya. Saya matematika. Oh, Asis kamu gitu. Saya pasti kasih tunjukin depan Bu. Kapan-kapan kita waktu pelajaran mereka kapan lagi hari Jumat. Hari Jumat. Ini karena sudah waktunya istirahat, sudah ini punya soal evaluasi. Nah, ini nanti kalian kerjakan, ditulis kalimat matematikanya yang benar ya, lalu dikerjakan. Karena sudah waktunya istirahat, ini boleh buat PR, ya. Sudah nih dalam ininya ditaruh di situ. Nah, itu kan buku lengkap ya. Kita akhiri dulu pelajaran matematika kali ini, disiapkan nanti setelah istirahat pelajaran KI, lalu tema. Iya, mau pelajaran 6 kan hari ini habis, terus berarti besok kita penilaian harian tema 2. Udah diakhiri, boleh istirahat. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh istirahat. Nama saya Anggi Dewi Putri, saya siswa kelas 6 SD Negeri Sukoharjo. Nama saya Rosi, siswa kelas 6 SD Negeri Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Rara, siswa kelas 6 SDN Negeri Sukoharjo. Nama saya Zarina Ica Indriani, siswa kelas 6 SD Negeri Sukoharjo. Nama saya Selin, siswa kelas 6 SD Negeri Sukoharjo. Nama saya Yusma dari kelas 6 SD Negeri Sukoharjo. Nama saya Waldan, siswa kelas 6 SD Negeri Sukoharjo. Nama saya Baim, siswa kelas 6 SD Negeri Sukoharjo. Hai, nama saya Azil, saya siswa kelas 6 SD Negeri Sukoharjo. Hai, nama saya Bagas, siswa kelas 6 SD Negeri Sukoharjo. Sangat senang Bu, dan saya suka banget. Ayo, Sangat senang dan saya suka banget. senang. Sangat senang. Senang? Ya, senang. Senang. Iya, senang. Sangat senang. Ya senang banget karena berkelompok bersama teman-teman dan tidak menjadikan mengantuk. Ya, saya sangat senang. Pas Bu, menjawab soal dari teman itu Bu. Kamu suka berhitung ya? Iya. Iya, kalau bisa kan Kalau aku sukanya berdiskusi membuat itu soal. soal. Kalau bahasa Saya sama kayak Yusma. Menjawab soal dari teman. Membuat soal. Berkelompok membuat soal terus ditukarkan kepada kelompok yang lain. Mudah kelompok. lebih mudah kelompok. Iya. Kalau Wisma Lebih mudah berkelompok. Lebih mudah berkelompok dengan kerja kelompok karena dapat Kerjaan cepat selesai. pekerjaan cepat selesai dan bisa berdiskusi bersama teman, jadi semuanya bisa tahu. Paham? Sudah. Agak paham. ya paham. Alhamdulillah sudah. Ya paham aja. Sudah. Ya.
Alhamdulillah, udah paham Bu. Sebelumnya saya nggak bisa apa-apa Bu. Perkenalkan, nama saya Edwin Setianingsih. Ibu dari Ananda Wardana Naufal Fadilah, kelas 6 SD Negeri Sukoharjo. Ya, anak saya merasa lebih semangat belajarnya di rumah. Kalau badan sih senang kalau membuat soal cerita dan sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Murtini yang mengajar di kelas 4 SDN Sukoharjo yang merupakan guru paling senior di SD ini. Perkenalkan, nama saya Puput Pramudiana. Saya di sini diberikan amanah untuk mengajar di kelas 5 SDN Sukoharjo tahun pelajaran 2022-2023. Ya, oke, untuk Bu Dani, setelah saya melihat dari hasil PPL Bu Dani, saya sangat termotivasi dengan adanya pembelajaran, terutama pembelajaran yang model pembelajaran problem based learning. Itu saya sangat termotivasi, terutama untuk pengembangan kelas 4. Oke. Ya, alhamdulillah Bu Dani, kemarin setelah saya melihat tapi mungkin tidak terlalu jelas, tapi saya melihat alhamdulillah pembelajaran yang diberikan atau yang digunakan oleh Bu Dani itu sangat luar biasa, sangat menginspirasi saya khususnya untuk kelas 5. Alhamdulillah lagi anak-anak itu antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran dan mudah-mudahan hasilnya sangat memuaskan bagi anak-anak. Oh iya, begini Bu Dani, karena dengan kondisi gedung yang kita gunakan saat ini, saat Bu Dani PPL ini adalah kita hanya menumpang, terus keadaannya ya sangat minim sekali. Yang pertama untuk kelas saya sendiri karena jumlahnya sangat banyak, terus untuk dibuat kelompok itu tidak mungkin karena tempatnya kurang luas. Terus yang kedua, alhamdulillah saya juga sudah menggunakan model, tapi tidak seperti punya Ibu Dani ya. Cuma saya pakai proyektor, terus media pembelajarannya ya sudah ada, tapi tidak semaksimal yang digunakan oleh Bu Dani. Ya Bu Dani, saya ini sedikit saya mencoba. Nah, kemudian setelah saya mencoba, itu ternyata problem based learning itu sangat bermanfaat bagi anak-anak. Karena apa? Di problem based learning hasilnya adalah anak-anak lebih terpadu pada kritis untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalahnya sendiri dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, problem based learning bisa untuk menambah siswa itu bisa berkolaborasi terutama dengan teman sejawat dan sekelompoknya. Oke. Bu Dani, untuk pembelajaran yang diterapkan Bu Dani di waktu PPL itu untuk ditularkan atau diajarkan atau dikembangkan kepada Bapak Ibu guru atau teman sejawat agar proses pembelajaran yang akan kita gunakan itu sangat maksimal, anak-anak bisa antusias. Jadi mohon untuk ditularkan, intinya seperti itu. Sebaiknya Bu Dani lebih melanjutkan atau bisa melanjutkan memaparkan atau hasil dari PPG tadi, PPL tadi boleh dipaparkan kepada seluruh guru biar dalam pelaksanaan terutama problem basic learning itu bisa menyeluruh atau bisa dikuasai oleh semua guru gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin, Kepala Sekolah SDN Sukoharjo, Kecamatan Bagitan, Kabupaten Paniai.
Ini untuk pembelajaran yang dilaksanakan setelah mengikuti PPG, saya kira ada perkembangannya. Karena kami lihat itu setelah PPG, Bu Dani ini dalam pembelajarannya selalu mengedepankan keaktifan siswa, dan tidak hanya di dalam ruangan saja, ternyata juga mulai berada di ruang kelas anak-anak diberi pembelajaran. Kelihatannya anak-anak lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran setelah mengikuti PPG tahun ini. Setelah saya melihat, mendengarkan, Bu Dani ini insya Allah termasuk guru yang berpengalaman, dan setelah mengikuti PPG, Bu Dani ini lebih profesional karena di dalam pembuatan alur pembelajaran itu sudah ada perkembangannya, dan dalam menyampaikan materi pun juga lebih baik dari sebelumnya. Sehingga kalau dilihat sepintas selalu ini sudah ada perkembangan yang luar biasa dalam kegiatan belajar mengajar di SD Sukoharjo. Harapan saya gini, setelah selesai dalam PPG ini, apa yang didapatkan Bu Dani ini mohon untuk ditularkan kepada teman-temannya, Bapak Ibu guru yang ada di SD Sukoharjo ini, melalui KKG intern antar kelas saja, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki ini insya Allah akan menggugah para Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensinya dalam kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Yang kedua, apa yang didapatkan oleh Bu Dani ini mohon untuk dikembangkan dan dilanjutkan, dan mohon untuk dipersiapkan untuk kedepannya gitu. Teman-teman gurunya diberi motivasi untuk lebih baik daripada sebelumnya.